guys, kita bersama Derby. Pada akhirnya Ahok dipanggil ke Jagung. Apakah Ahok tetap seperti macan ketika dia keluar dari Kejagung atau sudah mulai ompong taringnya? Kita bahas nih dia resenya. Kok enggak selantam kemarin ya? Saat dia mengatakan, saya punya bukti, saya punya catatan. Saya akan tangkap kalian semua. Makanya tepat banget lah kemarin aku buat video itu guys ya, langsung bereaksi. Walaupun disclaimer aku fans Ahok banget. Dan aku yakin dia itu bersih banget. Dia nggak terlibat di kasus ini. Tapi kita nggak boleh menjudge, mengecilkan kinerja Kejaksaan Agung. Nggak boleh. Pas video kita kemarin tuh ya, pas dia keluar kok begini. Oke, kita kan lebih detail lagi ya, mengetahui apa sih tentang pemeriksaan si Ahok. Tapi dari ini dulu, kita tadi juga atau penyidik melihat bahwa yang bersangkutan sesungguhnya mengetahui bahwa ada ekspor terhadap minyak mentah kita. Pada saat yang sama juga dilakukan import ya terhadap minyak mentah dan produk kilang. Jadi semua ini masih dalam berproses ya, tentu penyidik akan terus mendalami ya keterangan-keterangannya sembari kita masih menunggu ya dokumen ya, apakah nanti penyidik yang akan secara aktif untuk meminta dokumen itu dan akan mempelajarinya dan tentu akan kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan. Oke, intinya adalah bahwa Ahok nggak punya informasi yang baru kata mereka. Cuma punya dokumen-dokumen yang mungkin bisa dicek-cek nanti mengarah ke apa-apa aja atau hal-hal yang janggal selama ini ketika dia menjadi komut. Tapi dari versi Ahok nanti kita akan bahas juga guys ya. Dengar nih guys. Tadi keterangan apa aja yang disampaikan ke Enggak, jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Tuh kan? Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa, kita tuh hanya memonitoring dari kereta api gitu loh. Nah, enggak dong Ahok, harusnya kau bisa kalau aku kerja bener ya, meninggalkan golf itu kan kau dipakai kan untuk membersihkan Pertamina, ngecek sedetail-detail mungkin. Masa tiba-tiba kau bilang itu saya tidak bisa untuk menjangkau wilayah itu? Loh, kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Kau itu orang kedua di Pertamina, punya kekuasaan penuh dalam hal pengawasan. Kau itu cuma nggak bisa mencatat-mencatat doang. Tapi pengawasan kau bisa masuk kemana-mana aja. Ternyata pengetahuan dia, informasi dia hanya sekaki, tapi Kejagung sekepala. Jauh banget itu. untung rugi. Kebetulan kinerja, oh iya belum balikin. Aduh. Sorry. Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan dari Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Nah, dan tentu saya sampaikan pada Kejaksaan penyidik, intinya saya mau membantu. Mana yang kurang, nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Tapi kalian nggak perlu main malam-malam, buka puasa dulu semua. Yusuf Pak, Metro TV Pak. Hal yang Pak baru tahu saat di dalam terkait dengan kasus ini Pak. Nanti tanya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu loh. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu.
Wajar kita nggak tahu karena kita di atas kan ya. Mungkin soal pengomong. Nggak wajar Ahok, nggak wajar. Masalahnya kan tuh kayak sombong banget sumber. Saya tangkap-tangkapi kalian. Faktanya Pak, apa nggak ada yang beda kan? Enggak. Apa yang baru Kalau pengoplosan saya kira itu Pak Jaksa di sini penyidik nggak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong, kendaraan kita macet dong. Nah saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam. Kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget. Ternyata lebih dalam yang saya kira di kulit. Tapi ini kan berlangsung sampai 8 Di kulit ya Tuhan. Ahok. Kau itu menipu fansmu Ahok. jam ya Pak Ahok. Apa yang bikin alot di dalam pemeriksaan ini? Enggak, bukan alot. Saya jadi saksi 9 orang. Itu kan diulang. Tanya kenal, itu 9 orang gitu kan. Terus baca lagi. Rangkap 2. Kamu kalau 9 kali 2 ada 18. Masing-masing 6-7 halaman. Ya itu aja sih ya. Kalau dari ketidaksesuaian antara misalnya saran dari Dewan Komisaris kepada Dewan Direksi yang kemudian tidak dijalankan, apa Pak yang Bapak spill dari dokumen itu? Mungkin ini aja, saya kira nanti tunggu aja di Kejaksaan. Oke, kita coba akan rangkum lagi ya. Soalnya ada yang mencoba mengkritisi Ahok juga ini. Lewat video ini saya sampaikan. Oke, tapi memang ya buzzer-buzzernya PD ini lewat ini ya, Xiaoming ini. Dia bagaimana mengatakan kayak menganggap bahwa informasi Ahok itu adalah walaupun sekecil itu, tapi itu akan membuka semuanya. Bruce Xiaoming. Lihat tuh ha. Keluar jadi macan ompong ya si Ahok. Nggak seperti awalnya dia keluar sehebat itu. Sekarang apa pendapatmu? Bruce Xiaoming. Rapo Kejaksaan Agung merespon keinginan publik. Ahok sudah dipanggil. Iya. Kejaksaan Agung tetap sertakan Ahok sebagai sumber informasi sekalipun boleh jadi sekecil apapun terkait kasus mega korupsi di Pertamina. Berarti kau sudah tahu sekecil itu, berarti kau sudah komunikasi berarti kau antara Ahok, kau sama intern partaimu yang kau dukung selama ini. Ya macam mana pula ya kau? Sebelumnya di TikTok saya pada Minggu malam 9 Maret 2025 saya mengatakan informasi sekecil apapun dari berbagai sumber terutama dari Ahok yang pernah sebagai komisaris utama di Pertamina, Kejaksaan Agung mutlak memanggil Ahok sebagai saksi spesial. Bagi kejaksaan tidak sulit meminta Ahok spesial. Jadi sia-sia gaji dia sebesar itu. Informasi dia nggak sebesar itu. Spesial sekarang kau bilang. Kau bilang ke dia itu jangan suka main golf saat penjabat jadi komut. Dibayar sebesar itu untuk memantau, mengawasi, menggolet dia, usaha jagung dia. Macam mana pula kau? Apa yang kau awasi? Apa yang kau amati, Bruce Xiaoming? Abal-abal aja kau, Xiaoming. Oke. Kesel banget sama orang aku. Oke, kita akan ambil dari Gimana Pak Ahok setelah diperiksa Kejagung selama lebih dari 8 jam? Jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Oh gitu ya Pak Ahok ya. Jadi Pak Ahok tahunya sampai mana? Kok sampai harus nunggu ganti rezim untuk memenjarakan mereka itu Pak Ahok? Sampai di mana Pak Ahok? Jadi kita nggak tahu tuh. Ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah, jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Oh, jadi Pak Ahok nggak tahu ya di bawah terjadi apa ya? Itu agenda rapat sama catatan itu namanya notulen Pak, ya. Sekretaris saya juga punya, setiap rapat kita juga ada notulennya. Nggak perlu ganti rezim Pak Ahok. Saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu. Ya, tentu saya sampaikan pada Kejaksaan penyidik. Intinya saya mau membantu mana yang kurang. Nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan.
sampai belibet gitu ngomongnya Pak Ahok ya. Ya udah Pak Ahok udah bikin penonton kecewa ya. Kalau cuma notulen rapat aja Pak Ahok nggak perlu ganti rezim. Ya udah, sekarang Pak Ahok saya nobatkan menjadi Bapak Notulen Indonesia. Kalau dia aja nggak punya bukti, notulen itu untuk apa? Itu notulen itu hanya ingin membuktikan bahwa dia itu nggak terlibat. Sekali gue pertegas, memang gue nggak terlibat Ahok, tapi apa kinerjamu selama ini? Disuruh kau ngawasi, nggak ada hasil yang kau awasi. Tapi keluar-keluarmu kebangetan. Sampai Ahok-Ahoker itu, saya juga Ahoker by the way. Tapi nggak segitu juga kali untuk memakan mentah-mentah informasi dari kau. Akhirnya terbukti kan, kau mancan ompong ketika keluar dari Kejagung. Sebelum dipanggil, macan yang mengaum-ngaum keras banget. Setelah keluar, ompong ternyata kau. Nggak dapat mangsa kau. Nggak berguna kau. Habis uang miliaran untuk gaji kau. Tapi tetap dia yang lebih berjasa bagi negeri ini ketimbang saya. Harus saya akui itu. Jauh banget. Saya nggak ada apa-apanya. Saya tetap menjadi fansnya Ahok by the way. Karena dia memang terbukti berintegritas, bersih dari korupsi, dan aku suka kepemimpinan dia adalah transparansi. Yes. Yang terbaik buat Ahok, kalau bisa keluar dari partai PDI ya. Ya, keluar ya. Gabung sama partai terbukanya, partai TBK-nya Pak Jokowi. Mantap tuh. Thank you guys. Bye-bye.